Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat seputar ekonomi di Indonesia bersama saya Andra Lesmana, dan inilah Hot Ekonomi. Indonesia membawa konsep pengelolaan hutan berkelanjutan saat mengikuti COP26 dan World Leader Summit on Forest and Land Use di Glasgow, Scotland di awal bulan ini. Pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan disebut menjadi satu-satunya pilihan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen sektor kehutanan dan lahan di Indonesia untuk mencapai net carbon sink atau penyerapan bersih karbon di tahun 2030. Menggarisbawahi krusialnya peran hutan dalam penanganan perubahan iklim, baik hutan tropis, hutan iklim sedang maupun boreal. Jokowi juga menyoroti banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Di dunia, 90% dari penduduk miskin ekstrim bergantung pada hutan. Di Indonesia, 34% dari desa-desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam hutan kawasan, sehingga jutaan orang juga menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, Jokowi menyebut kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi strategi dengan memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Dan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan. Program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar. Hal ini penting karena 34% dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam hutan kawasan. Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable. 90% penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu climate change sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar. Hal ini akan menggerus trust terhadap kerjasama internasional mengatasi climate change dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan. Pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Kami siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu. Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. Ya, pemirsa, bagaimana penerapan konsep pengelolaan hutan berkelanjutan ini di Indonesia? Seberapa efektif konsep ini dalam menyeimbangkan pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, dan Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak. Terima kasih Pak Bambang, Pak Leonard sudah bergabung di Hot Ekonomi. Saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, ini Presiden Jokowi sudah menyatakan komitmennya untuk mengelola hutan berkelanjutan di COP26. Nah, ini sejauh ini bagaimana implementasinya, Pak Bambang? Terima kasih. Konsep pembangunan berkelanjutan tentunya kita harus memahami yang berwawasan lingkungan, dan amanat ini dari Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, termasuk juga bagaimana kita ketahui di pasal amandemen 28H bahwa kita harus menjamin hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi ketika Undang-Undang Kehutanan tahun 99 nomor 41 di pasal 4 bahwa pemerintah mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kehutanan, disinilah sebenarnya amanat itu sudah jelas ketika pembangunan berkelanjutan dengan mengamanatkan pembangunan hutan itu harus menjalani khusus dua aspek, yaitu pelestarian hutan dan keberlangsungan usaha di kehutanan. Jadi disinilah sebenarnya cita-cita kita bahwa pembangunan hutan berkelanjutan dalam hal ini pemanfaatan hutan harus berlandasan kepada lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Demikian juga keberlangsungan usaha itu harus menjamin, pemerintah harus menjamin kepastian hukum, kepastian usaha, dan kepastian keberlanjutan. Disinilah keberlanjutan ini menjadi hal yang prinsip ketika pemerintah yang dipimpin oleh yang terhormat Bapak Presiden sejak 2014 sampai 2019 kami melakukan corrective action. Dalam hal ini tentunya melihat bagaimana kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan ini, khususnya di kehutanan, melihat permasalahan-permasalahan yang mendasar yang harus dilakukan perubahan-perubahan. Dalam hal ini tentunya perubahan kebijakan. Nah, disinilah kita telah melihat bahwa yang paling menentukan tadi aspek lingkungan dan sosial ini menjadi perhatian ketika kita menguatkan keberpihakan dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan dan di sekitar kawasan hutan untuk diberikan haknya. Karena pendekatan berbasis masyarakat inilah yang kami jadikan poin utama untuk hutan yang berkelanjutan ini. Sementara kita ketahui bahwa sejak 1967, Undang-Undang 567 bahwa kelola kehutanan masih berbasis timber management. Untuk itu, mengarahlah kita berbasis landscape, forest landscape management, corrective action, itu mengarah kepada bagaimana mengedepankan landscape yang tentunya dalam kaitan itu kawasan hutan tidak hanya dilihat dalam satu sisi, tapi juga dilihat di Undang-Undang 32 2009 pasal 12 bahwa keberlangsungan lingkungan hidup itu harus dapat mampu menunjukkan progres, fungsi, dan tentunya produktivitas. Dalam hal ini kita juga menjaga mutu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kedua undang-undang ini yang kami jadikan acuan ketika kita ingin menguatkan landscape management dalam posisi menguatkan masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan pembangunan hutan berkelanjutan, karena seluruh kawasan hutan, hutan konservasi, hutan lindung, dan produksi, existingnya memang keberadaan masyarakat itu yang akan menjadi penentu hutan ini berkelanjutan. Untuk itu, alhamdulillah, kebijakan corrective action keberpihakan ini, ketika waktu itu payung hukumnya di 2017 kami belum ada undang-undang, dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 2020, kita bisa mengantarkan kebijakan perhutanan sosial yang menjadi harapan kita ke depan untuk menjamin hutan berkelanjutan. Demikian, baik. Mas. Ya, saya minta tanggapan dari Pak Leonard dari Greenpeace sendiri, bagaimana melihat konsep yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengelola hutan secara berkelanjutan ini, Pak Leonard? Terima kasih, Mas Andra. Jadi secara prinsip apa yang dikemukakan oleh Pak Presiden dan juga oleh Pak Bambang barusan, saya kira tidak ada yang tidak sesuai dengan komitmen kita untuk menuju sebuah keberlanjutan dari ekonomi maupun lingkungan hidup kita. Persoalan adalah memang pada level implementasi. Jadi ada dua sebenarnya persoalan ini. Karena kita bicara dalam konteks COP, COP26 di Glasgow, di mana saya kira semua pihak itu sudah menyadari urgensi adanya terobosan-terobosan yang fundamental yang diperlukan untuk mengatasi krisis iklim. Dan salah satunya sebenarnya yang diperlukan dan sudah diterima secara luas sejak kita mulai membicarakan perubahan iklim ini adalah mengatasi deforestasi. Jadi mengatasi deforestasi harus menjadi core, harus menjadi tulang punggung dari semua strategi pembangunan hutan berkelanjutan sebenarnya. Deforestasi yang saya maksud di sini adalah secara umum adalah proses pengurangan tutupan hutan yang di Indonesia itu sebenarnya masih, kalau kita melihat setelah moratorium di 2011 ditetapkan, itu masih signifikan. Bahkan sebenarnya kalau angkanya, dan ini memang bukan di masa Presiden
Jokowi saja, tetapi memang perlu kami tekankan bahwa Pak Presiden di Glasgow tentunya tidak mewakili masa pemerintahannya saja, tapi mewakili Indonesia secara keseluruhan. Jadi sejak moratorium itu terjadi peningkatan. Kalau kita lihat dari 2003 sampai 2011 sebelum moratorium itu 2,45 juta hektar. Sejak 2011 sampai 2019 catatan kami itu 4,8 juta hektar. Dan itu kami menggunakan data-data yang juga dipakai oleh KLHK. Jadi persoalan kita sebenarnya dengan pengelolaan hutan berkelanjutan ini adalah bagaimana mengatasi deforestasi, terutama adalah persoalan-persoalan deforestasi yang ilegal. Jadi salah satunya misalnya kami dalam riset kami terakhir menemukan bahwa di dalam kawasan hutan itu masih ada 3,12 juta hektar konsesi sawit. Jadi kita tentunya perlu sadar bahwa ada potensi deforestasi di situ. Jadi itu persoalan yang perlu kita atasi. Kemudian salah satu taruhan kita yang paling besar adalah tanah Papua, hutan Papua. Hutan Papua yang saya kira di Indonesia merupakan hutan yang relatif masih utuh, tidak boleh kita biarkan nasibnya menjadi seperti Sumatera dan Kalimantan. Hutan dataran rendah Sumatera kan praktis sudah hampir habis, dan Kalimantan ya sebenarnya relatif menuju Sumatera begitu, walaupun mudah-mudahan kita bisa tahan ya. Papua harus kita tahan. Semua komitmen iklim Indonesia selain misalnya bergantung pada menghentikan atau transisi energi dari batu bara ke renewable energy, yang satu lagi yang bagian besarnya adalah bagaimana menjaga hutan Papua. Baik. Baik, Pak Leonard dan juga Pak Bambang, masih akan kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Bambang dan juga Pak Leonard. Pak Bambang, tadi disampaikan oleh Pak Leonard bahwa secara prinsip sih tidak ada masalah dengan apa yang tadi disampaikan, konsep untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tapi di implementasinya ini yang banyak kendala yang seperti disampaikan oleh Pak Leonard. Tugas-tugas atau juga mungkin program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan juga Lingkungan ini sebenarnya apa saja Pak untuk bisa paling tidak menahan terjadinya deforestasi atau juga tidak terulang lagi adanya deforestasi ini? Ya, jadi corrective action yang KLHK lakukan selama 5 tahun terakhir dan dilanjutkan tentunya implementasinya di 2020 sampai sekarang. Ketika tadi saya sampaikan bahwa kepastian kawasan hutan dan kepastian hukumlah itu yang sebenarnya menjadi bagian terpenting bagi kita, KLHK khususnya. Dan ketika melihat yang disampaikan oleh Bang Leonard tadi terkait dengan deforestasi, komitmen kita tentunya harus mengendalikan laju deforestasi ini, yang mana kita juga dengan mendasar kepada data dan informasi yang betul-betul diikuti terus sejak beberapa tahun terakhir. Dan semuanya tentunya ada sistem informasi yang kita lakukan dengan berbasis informasi geospasial. Jadi ketika sekarang programnya dalam rangka pembangunan hutan berkelanjutan, tadi yang saya sampaikan yang di awal sebenarnya yang paling utama ketika kita memberikan keberpihakan kepada masyarakat dengan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan, karena potensi deforestasi ataupun degradasi bisa saja terjadi selama ini yang tadi disampaikan Bang Leonard bahwa adanya kegiatan-kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan itu juga sudah kami petakan bersama-sama stakeholder. Untuk itu yang paling utama yang kita lakukan yaitu menindaklanjuti moratorium tadi ketika tidak ada lagi izin-izin yang diberikan di hutan primer, gambut maupun di fungsi-fungsi lindung, dan itu sangat
terkait jelas sekali ketika sampai hari ini dari 120 juta hektar hutan Indonesia atau kawasan hutan Indonesia, 66 juta itu kita jaga keberadaannya dalam posisinya. Tidak ada lagi izin-izin yang diberikan demi untuk mengantarkan konservasi perlindungan. Yang menjadi poin besar dalam kaitan dengan perencanaan kehutanan, Bang Leonard, kami juga saat ini di akhir saat 2019 berakhir kemarin, kita justru mengedepankan bagaimana posisi penataan tata kelola kehutanan melalui rencana kehutanan tingkat nasional yang dari sejak 2011 dan itu berlaku sampai 2030 belum pernah direvisi. Untuk itu kami ingin sampaikan bahwa perencanaan kehutanan itulah yang menjadi kekuatan kita saat ini ketika 120 juta hutan Indonesia yang telah dilakukan proses pengukuhan sejak Undang-Undang 499 sampai saat ini, sekalipun juga ada Undang-Undang 26 2001 tata ruang, kita telah mengantarkan prinsip menjaga kawasan hutan untuk bisa berkelanjutan dengan 6 arahan. Yang pertama, arahan bagaimana menjaga hutan konservasi ini tetap dijamin keberadaannya. Dan tentunya kita tahu persis apa yang telah ada selama sekian tahun di hutan konservasi ini. Dan itulah yang salah satu pendekatannya kalau berbasis masyarakat, kita kawal bagaimana Hutsos itu keberpihakan melalui hutan adat ataupun kemitraan konservasi. Demikian juga arahan untuk menjaga perlindungan areal-areal perlindungan termasuk sumber air dan sebagainya, baik itu di hutan lindung maupun di hutan produksi, apalagi di hutan konservasi. Nah, yang ketiga, dalam kaitan dengan isu deforestasi tadi atau laju deforestasi tadi, kita juga ada arahan, yaitu arahan kepada rehabilitasi hutan dan lahan. Inilah sebenarnya lahan-lahan kritis didekati dengan spasial yang tentunya terlihat sekitar 14 jutaan yang memang menjadi bagian kekritisan ini. Barulah arahan untuk menjamin akses legal masyarakat yang kita ketahui ada 12,7 juta, 12,7 bahkan sekarang itu dialokasikan 13,8. Yang kelima itu adalah arahan untuk dunia usaha yang existing sekarang itu juga kita ketahui sedang berjalan. Nah, terakhir memang ada arahan yang memang akan kita alokasikan yang tidak produktif. Itulah yang kita dukung untuk peran kehutanan. Jadi corrective action yang dilakukan dalam kaitan pengendalian laju deforestasi dan juga degradasi hutan yang selama ini telah kita dapat wujudkan dan turun dalam titik terendah mencapai sekitar sekarang 115.000, itu salah satunya adalah bagaimana sistem perencanaan kehutanan kita telah menjamin rencana kehutanan tingkat nasional ini menjadi acuan pembangunan. Jadi itulah poin-poin yang bisa saya tambahkan dalam kaitan tata kelola kawasan hutan. Oke, baik Pak Leonard, silakan ditanggapi singkat saja Pak Leonard, karena waktu kita sudah sangat mepet sekali. Kira-kira idealnya seperti apa sih untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan ini? Karena memang kita tahu bahwa 30 juta lebih masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Baik, jadi kalau dalam pandangan kami, yang paling krusial untuk beberapa dekade ke depan sebenarnya kita harus selaraskan strategi pembangunan hutan berkelanjutan ini dengan urgensi krisis iklim. Oke. Ini yang pokok sebenarnya, karena kita bicara dalam kerangka juga COP26 Glasgow. Jadi kita kan harus mencapai yang saya sebut jalur 1,5 derajat. 1,5 derajat pemanasan global maksimum yang kita harus capai, sementara Indonesia berdasarkan NDC terakhir dan dunia 2,7 derajat Celcius. Jadi masih ada gap yang besar sekali, dan Indonesia 3-4 derajat Celcius. Nah, soalnya adalah kita harus sebenarnya semaksimal mungkin menghentikan deforestasi. Karena kita masih punya rencana deforestasi di dokumen NDC kita 325.000 hektar per tahun sampai 2030.
Itu yang saya kira masih cukup problematik, baik. Mas. Pak Leonard, ini waktu kita sudah tidak cukup lagi. Terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan. Pak Bambang juga kita akan tunggu seperti apa implementasinya terkait dengan komitmen Indonesia di COP26 lalu. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Selamat kembali beraktivitas, Pak Bambang, Pak Leonard. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Pemirsa, sampai di sini program Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.